Ini Ustadz ada masuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya agar mempertahankan ibadah kita biar selalu stabil dan tidak naik turun? Jazakumullah khairan kasir kepada Umairah Nafiza. Semoga Allah menjaga beliau sekeluarga. Amin. Gimana caranya agar kita mempertahankan ibadah agar selalu stabil dan tidak naik dan tidak turun? Jawaban pertama, saya datangkan hadis Nabi yang mulia riwayat Al-Bukhari. Nabi sendiri yang bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad hadis yang sahih. Bahwa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu grafiknya yazid, naik, wa yantaqis, dan kadang turun, anjlok. Kata Nabi SAW, yazidu bitta'ah. Iman itu bisa naik kalau disupport dengan ketaatan kepada Allah. Nah, jadi kita tahu nih, gimana agar mempertahankan ibadah biar tetap stabil. Bukan stabil lagi, tapi cenderung naik grafiknya. Kata Nabi solusinya apa? Yazidu, dia iman itu grafiknya naik, bisa stabil, bisa. Tapi cenderung bahkan lebih bagus naik grafiknya. Bitta'ah, karena ketaatannya pada Allah. Jadi kalau tahun ini kita udah taat dengan ketekan porsinya 70%, maka tahun depan ketaatannya naik jadi 80%. Tahun berikutnya naik lagi 85%. Begitu terus grafiknya naik. Tapi ingat, ada kabar dari Nabi, wayantakisu bil maksiyah. Dan iman itu grafiknya turun karena perbuatan maksiat. Jadi kalau kita lagi ngerasa, aduh iman gue lagi turun banget nih, aduh iman gue lagi gak stabil nih, sebenarnya itu indikator yang jawabannya dari Nabi sudah kita ketahui. Jadi jawabannya apa kalau iman turun? Jawabannya yantakisu bil maksiyah. Iman itu turun gara-gara kita berbuat maksiat. Jadi kita karena berbuat maksiat, maka iman itu turun, ngedrop, anjlok. Karena itulah iman kita kadangkala grafiknya naik, kadangkala grafiknya turun. Turun, naiknya itu karena taat, turunnya itu karena maksiat. Maka solusinya gimana? Solusi supaya terus naik dan tidak turun, support dengan taat, support dengan menjauhi maksiat. Terlebih dari itu, ulama ngasih saran buat kita semua. Antara lain adalah sering-sering ngecharge iman. Ngecharge iman itu maksudnya, satu, berkumpul dengan orang soleh. Dua, tonton tayangan-tayangan yang booster iman kita. Jadi kalau kita ngelihat tayangan itu kayak iman kita makin ke booster, makin nambah. Terus selanjutnya datang ke masjid, musola. Kalau misalkan pada saat kondisi kondusif ya, buat ngapain kita bergabung di masjid musola? Untuk sholat berjamaah di sana, hadiri majelis ilmu. Sekarang kan nggak bisa. Maka kita salah satu medianya live streaming kayak gini, itu juga sama-sama baik untuk kita menimba ilmu. Jadi kayak gitu Mas Hussein. Baik. Nah, Ustadz, masuk ke pertanyaan ini Ustadz, karena kan dari Cut Mutia sendiri kan sudah membuka zakat Ustadz, penerimaan zakat. Iya. Di Cut Mutia ini kan zakatnya cukup unik nih, dengan kondisi PSBB pada saat ini kita zakatnya zakat drive-thru. Iya. Jadi nggak cuma Kayak makanan. Iya, kayak McDonald ya, tinggal Jadi pakai kita dari mobil terus terima. Masya Allah, tabarakallah. nggak cuma beli makanan aja zakat drive-thru, kita juga harus bisa zakat drive-thru gitu kan. Nah, ini banyak sekali yang khususnya anak-anak muda saat yang belum, mungkin baru tahun ini baru pertama kali zakat fitrah, Iya. zakat mal. Mungkin bisa dijelasin Ustadz nih, adakah berapa persennya untuk zakat fitrah, zakat mal. Jadi biar banyak juga yang nitip-nitip pertanyaan ke saya, misalnya bisa tolong tanyain dong. Jadi nih tahun ini baru awal nih bayar zakat. Nanti bisa Ustadz jelaskan kayak gitu. Iya, jazakumullah khairan jaza. Yang pertama, adapun zakat mal itu artinya zakat harta. Zakat harta ini zakat yang ketika dia tidak terikat tempat, tidak terkait dengan maksudnya waktu Ramadan doang ya. Kalau terikat waktu jelas, nanti ada nisab, ada haul. Saya jelasin dulu. Apa itu nisab? Nisab itu batas wajib zakat. Jadi seseorang itu diwajibkan mengeluarkan zakat setelah mencapai angka tersebut. Nah, angka nisab zakat mal, zakat harta itu berapa? Nah, mari kita buka hadis Nabi riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zakatnya harta berupa dinar emas. Dinar itu koin emas. Itu 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Maksudnya 20 dinar di sini, 1 dinar itu kan 4,25 gram emas. Iya.
Jadi 20 kali 4,25 gram emas ketemunya 85 gram emas. Nah, adapun 85 gram emas itu dia ketika kena sampai zakat, kena sampai batas itu, maka dia wajib zakat. Nah, sekarang kita nominalin yuk. Berapa 85? Sekarang berapa? 85 gram emas kali 1 gramnya. Katakanlah sekarang harganya 970.000 ya, katakanlah ya. Per 1 gram ya. Ketemu 450 ketemunya. Iya. Nih. Nah, berarti seseorang wajib zakat saat dia telah sampai hartanya seangka ini atau di atas ini. Dia punya tabungan itu 82.450.000 atau di atasnya itu. Iya. Nah, catatannya syarat zakat mal itu harus dengan namanya haul. Haul itu kepemilikan penuh selama 1 tahun. Jadi harta itu harus dimiliki penuh selama 1 tahun. Nggak boleh berkurang walaupun 1 rupiah. Kalau berkurang dia harus mengulang perhitungan 1 haulnya. Misalkan gampangannya, dia punya harta di atas 82.450.000 itu ketika 1 Ramadan. Maka 1 Ramadan tahun depan kalau dia hartanya tidak turun, maka dia tetap harus mengeluarkan zakat. Dia wajib mengeluarkan zakat. Nominalnya berapa? 2,5% dari total tabungan yang mengendap tadi. Itu uang mengendap tadi. Nah, sekarang bicara zakat fitrah. Zakat fitrah itu perhitungannya berapa? Zakat fitrah itu perhitungannya adalah 3 kilogram beras. 3 kilogram beras per kepala. Itu diberikan khususon untuk orang fakir dan miskin. Beda sama zakat mal. Zakat mal itu Quran surah 9 ayat 60 dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla teruntuk 8 orang, 8 golongan maksudnya. Yang pertama untuk fakir, yang kedua untuk miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat goribin terlilit hutang, yang kelima mu'allaf, yang keenam orang yang fisabilillah, yang ketujuh orang yang ibnu sabil, yang kedelapan untuk membebaskan budak. Nah, adapun seseorang yang ketika dia zakat fitrah, maka peruntukannya hanya untuk fakir dan miskin. Bukan kepada 8 golongan yang tadi. Karena ini beda. Zakat mal beda, zakat fitrah beda sendiri. Jadi sendiri-sendiri ya. Zakat fitrah itu sendiri, zakat mal itu sendiri. Jadi seperti itu bahasannya. 3 kilo per kepala. Tinggal dikaliin aja. 3 kilo per kepala. Bisa berupa uang, tapi sesuai. Nah, adapun berupa uangnya. Nah, iya. Adapun berupa uangnya, ulama kontemporer membahas itu memperbolehkan. Yakni tentunya saat dia menyerahkan berupa uang diperbolehkan. Adapun takmir yang mengelola uang itu nanti mewujudkan jadi beras lagi. Gitu sih biasanya. Nah, ini Ustaz, sama pertanyaan ini Ustaz. Jadi ada yang menanyakan ke saya sebetulnya. Ketika batal puasa, khususnya perempuan Ustaz. Iya. Jadi ketika dapat halangan sedang uzur, nah berarti kan puasanya itu bolong berarti kan Ustaz. Atau kan seminggu gitu kan, dalam seminggu itu misalnya puasanya orang ini mendapatkan uzur gitu. Nah, untuk mengganti bulan puasa itu kan yang saya tahu adalah kita mengganti puasa lagi Ustaz. Iya. Nah, tapi ada juga Ustaz kalau yang bayar fidyah itu Ustaz. Nah itu seperti apa Ustaz? Apakah bisa Jazakumullah khairan jaza. bayar dengan tidak membayar dengan puasanya tapi membayar dengan fidyah itu Ustaz? Gimana Ustaz? Nah, ya jazakumullah khairan jaza. Yang pertama, dalilnya Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 184. Maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau ada orang marid, satu sakit. Au ala safar, yang kedua atau dia safar. Fa'iddatum min ayamin ukhra, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Maknanya adalah kalau orang dia sakit ataupun dia safar, maka dia mengganti di hari yang lain dengan syarat. Sakit yang pertama yang dimaksud bukan sakit permanen, yang lama banget nggak bisa sembuh. Kalau seseorang sakitnya itu sudah sakit karena tua, sakit karena lama banget gitu, dan sakitnya karena tua, sakitnya karena sakit permanen yang sulit untuk sembuh, maka dia boleh membayar fidyah. Nah, Rasulullah SAW juga memberi keringanan. Rasulullah SAW memberi keringanan di antara hadisnya bahwa beliau membawakan Allah memberi keringanan untuk musafir sholat 4 rakaat menjadi 2. Itu namanya jamak qashar. Sebagaimana Allah juga memberi keringanan bagi seorang ibu hamil dan menyusui untuk baginya boleh membayar fidyah.
Dari hadis tersebut ulama mengambil wanita hamil menyusui boleh bayar fidyah. Bayar fidyahnya apa? Fafidyatut ta'amu miskin. Fidyah itu adalah dengan membayarkan untuk satu orang fakir miskin pada satu hari yang dia tinggalkan. Bisa berupa makanan satu hari yang ditinggalkan satu orang fakir miskin, atau dirapel. Dirapel itu misalkan ternyata dia 30 hari nggak puasa, yaudah dirapel. Setelah itu di 1 Syawal dia traktir 30 orang fakir miskin, boleh. Atau kepada satu orang fakir miskin kali 30 hari 30 kali makannya beliau, itu juga boleh. Jadi fidyah seperti itu. Jadi siapa aja yang boleh fidyah? Satu, orang sudah tua banget, sebagaimana asar dari Anas bin Malik, pembantu Rasul ketika beliau sudah tua, beliau melakukan hal yang demikian. Yang kedua, sakitnya menahun dan sakit parah. Yang ketiga, orang yang dia menyusui. Yang keempat, yang hamil, yakni dia boleh membayar fidyah. Dan kalau orang udah bayar fidyah, perlu nggak orang masih ganti puasa di hari kemudian? Jawabannya, kalau udah bayar fidyah, nggak usah mengganti hari kemudian, karena fidyahnya itu sudah sebagai pengganti dari apa yang dia tinggalkan dari puasa Ramadannya. Barakallahu fikum. Itu jawabannya. Baik, nah Ustaz, ada ini dari Umairah Nazifah. Ustaz, satu lagi boleh ya? Boleh, tafadhol. Nah, ini dia suka bawa HP ke toilet. Itu gimana Ustaz? Dan apa benar kalau jin mendekat ke diri orang yang bawa HP itu? Jazakumullah sana jaza. Apakah benar jin mendekat kepada diri orang yang bawa HP? Setahu saya, wallahu alam biswab, saya belum tahu ada asar yang menunjukkan jin itu suka sama orang bawa HP, yang pertama. Cuman kalau jin itu menyukai tempat-tempat yang dalam tanda kutip kotor, seperti toilet diantaranya, jawabannya memang benar, menyukai tempat-tempat yang demikian. Kenapa? Karena alasan itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu kan meminta kepada Allah agar dilindungi dari gangguan jin, gangguan syaitan, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kan meminta permohonan demikian. Jadi sebaiknya ketika ke toilet, bagaimana ketika ke toilet, fokuslah untuk memenuhi hajatnya. Jangan sampai dia terlena melakukan hal-hal yang di luar fokus terhadap hajatnya. Dan sebisa mungkin jangan lama-lama di toilet. Ke toilet, segera selesaikan hajat, kemudian kembali keluar. Dan seperti itulah sebaiknya seseorang melakukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawabannya. Jazakumullah khairan yang bertanya. Semoga Allah memberkahi yang bertanya dan seluruh kaum muslimin. Amin, amin. Ustaz, ada dari Fadel Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga sehat dan selalu dilindungi. Amin. Semoga Mas Fadil sekeluarga juga Allah mudahkan. Amin. Perihal zakat, adakah waktu batas membayar zakat sebelum atau sesudah Idul Fitri? Apa perbedaan kemuliaannya Ustaz? Jazakumullah asana jaza. Adapun zakat, teman-teman bisa kembali di dalam kitab As-Sahabah Yas'al war Rasul Yujib. Sahabat bertanya, Rasul menjawab. Nah, Rasul SAW pernah ditanya dengan hal yang serupa. Ya Rasulullah, kapan batas terakhir mengeluarkan zakat fitrah? Yakni sebelum ditunaikannya sholat Idul Fitri. Jadi kalau sesudah sholat Idul Fitri itu zakatnya nggak sah. Zakatnya nggak sah. Terus hitungannya apa? Kalau dia mengeluarkan zakat setelah Idul Fitri, namanya sodakoh biasa, nggak dihitung sebagai zakat. Dan seseorang itu kan wajib ya, zakat fitri itu kan wajib ya bagi seseorang yang tidak ada uzur syar'i padanya. Yakni maksudnya dia mampu, dia berakal, dia Islam dan seterusnya. Maka dia mengeluarkan. Apa beda kemuliaannya kalau seseorang melakukan sebelum atau sesudah? Kalau kemuliaannya tentu yang tadi dibahas ya, sesudah sholat Idul Fitri maka nggak sah. Tapi kalau sebelum maka itu sah. Dan para sahabat Nabi yang mulia SAW, beliau biasa mengeluarkan zakat di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Nah sekarang Ramadan tersisa, ini kan malam 24 ya? Malam 24, besok ada malam 25, ini 24, besok 25, 26, 27, 28, 29, 30. Masih ada 1 pekan lagi nih kurang lebih. Maka keluarkanlah zakat sebisa mungkin yang tidak menyusahkan takmir masjid atau pihak yang menerima zakat tersebut. Jadi kapan ditunaikannya? Sekarang udah bisa ditunaikan zakat fitrahnya. Tinggal itu patokannya gimana? Tergantung beras yang dikonsumsi oleh kita. Jadi kalau kita biasa mengkonsumsi beras, misalkan yang harga 13 ribuan per kilo, yang dizakatkan 13 ribuan juga per kilo.
Iya, iya. Tinggal dikali 3 per satu orang, tinggal dikali 3 gitu. Jazakumullah khairan Mas Fadil. Semoga Allah menjaga beliau yang bertanya, juga seluruh teman-teman yang ikut live streaming kita dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ustadz, masuk pertanyaan lagi nih Ustadz, nih antusias untuk bertanya sangat tinggi nih Ustadz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum anak yang sudah bekerja membayar zakat untuk orang tuanya Ustadz? Jazakumullah sana jaza. Seseorang anak yang sudah bekerja membayarkan zakat untuk orang tuanya, jawabannya boleh. Dan itu hal yang mulia. Salah satu bentuk bakti bagi seorang anak pada orang tuanya ketika beliau membayarkan zakat bagi orang tuanya. Dan itu boleh dalam Islam. Jawabannya apakah diperbolehkan? Tentu boleh. Yang kedua, apakah sah? Jawabannya sah. Dan yang ketiga, sampaikan pada orang tua bahwa kita telah membayarkan zakat atas nama beliau. Jadi beliau nggak perlu lagi zakat. Nah, adapun tentang tempat, para ulama itu memberikan kisi-kisi di mana kita sebaiknya meletakkan zakat kita. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, pendapatnya adalah di mana kita tinggal, disitulah kita mengeluarkan zakat. Misalkan contoh saya ya. Saya aslinya Depok Kubah Emas. Sekarang saya tinggal di Garung Wonosobo, di arah Dieng, dekat Dieng. Nah, saat saya dipilih, mana nih yang harusnya saya ngeluarin zakat, di Garung atau di Depok Kubah Emas? Maka kalau menurut pendapat ulama yang pertama, afdolnya saya keluarkan di Garung. Jadi tergantung. Ini Mbak Dea Aksara, semoga Allah menjaga beliau sekeluarga, juga seluruh kaum muslimin. Mbak Dea tinggal di mana, orang tua tinggal di mana. Kalau memang mau membayarkan orang tua, silakan kasih kepada orang tua tunaikan di tempat beliau. Apabila Mbak Dea merasa, saya pengen di tempat saya aja, tapi saya udah telepon orang tua, dan orang tua nggak masalah dengan itu, oke, nggak masalah. Itu pendapat ulama yang kedua, dimanapun ditunaikan zakat sah. Termasuk kita hari ini nunaikan zakat, misalkan kita orang Wonosobo ya, kita pengen misalkan zakat, atau kita orang Jakarta lah, kita pengen zakat di Palestina, maka itu boleh, nggak ada masalah, dan zakatnya sah, Iya Ustadz. kayak gitu. Barakallahu fiik. Baik, baik, baik. Nah, ada lagi Ustadz nih. Ustadz, apakah jika suami dan istri sama-sama bekerja, memiliki penghasilan, Ya. zakat fitrahnya harus dibayar sendiri-sendiri atau tetap suami saja yang membayarkan untuk suami sekaligus istri? Nah, jazakumullah sana jaza. Semoga Allah menjaga yang bertanya, Mbak Lialiu_al, dan semoga Allah menjaga semua teman-teman yang live streaming juga dimanapun berada. Adapun suami istri sama-sama kerja, sama-sama punya penghasilan, siapa yang harus membayar zakat? Yang harus membayar zakat tentunya setiap kepala itu dibayarkan zakatnya, ya kan? Jadi satu rumah itu punya berapa? Misalkan suami, istri, anaknya 2, berarti 4. Yang wajib bayar zakat 4. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang harus bayar zakat? Apakah istri bayar dengan uangnya, suami bayar dengan uangnya? Kepala rumah tanggalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi seorang laki-laki itu pengayom bagi perempuan, diantaranya adalah wabima anfaqu min amwalihim, dari apa-apa yang dia berikan dari harta yang ia miliki. Jadi siapa yang bayarkan zakat? Jawabannya suaminya, kepala rumah tangganya yang membayarkan zakat atas istrinya, pembantunya, anak-anaknya, itu dibayari oleh kepala rumah tangga. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik Ustaz. Nah, ini Ustaz. Kemarin kan kita sudah banyak pembahasan mengenai sholat Idul Fitri, sholat tarawih juga. Gitu. Nah, gimana sih Ustadz nih dalam baik lagi sebetulnya dalam kondisi seperti ini, kita nih sedang diuji sebetulnya. Iya, Masya Allah. Seperti ini, katakan kalau menurut saya Ustadz, ketika nanti nggak sholat Idul Fitri kurang mantap sebetulnya Ustadz. Iya. Puasa bulan Ramadan kurang serak. Iya, benar ya. Luar biasa. Kurang neken gitu kalau misalnya ketika sudah puasa 30 hari, biasanya kita diakhiri dengan sholat Id beramai-ramai sama keluarga. Nah, tapi kan kalau yang sekarang ini Ustaz, pemerintah mengatakan tetap di rumah saja, sudah diedarkan cara sholat Idul Fitri di rumah, dan kemarin pun sudah kita bahas sebetulnya. Iya, benar. Nah, tapi gimana Ustaz nih?
untuk memantapkan diri kita bahwasannya ya udah tidak dipermasalahkan dengan kondisi seperti ini, tetap di rumah aja gitu loh. Jazakumullah khairan kasir. Gimana cara mantepin hati? Ya. Pertama, yakin dulu bahwa semua adalah takdir dari Allah. Ini kita bicara masalah seseorang yang meyakini Allah lah zat yang maha pembuat segala-galanya. Ma'indallahi khair. Dan ketahuilah apa yang ada dalam rencana Allah itu pasti yang terbaik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 216. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu boleh ya benci terhadap sesuatu, tapi catat baik-baik, boleh jadi itulah yang baik bagimu. Dan kita sebaliknya, boleh jadi kita lagi suka banget nih, wah have fun, tapi ternyata itu buruk buat kita. Siapa yang paling tahu? Allah yang paling tahu. Maka tugas kita berbaik sangka sama Allah, yakini itu takdir, dan supaya lebih mantap lagi gimana? Supaya lebih mantap lagi adalah kita yakini bahwasanya biasanya sesudah gelap akan terbit terang benderang yang indah luar biasa. Atau bahasa lain adalah biasanya badai itu pasti berlalu. Yakini hal ini baik-baik. Dan sesudah akan ada musim semi setelah pandemi, dan insya Allah kita akan segera menyongsong kebiasaan seperti pada sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, yakni kita bisa sholat berjamaah kembali. Insya Allah dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Ustaz, ada pertanyaan dari Valdi. Saya mau bertanya, misalkan ada orang yang beramal tetapi di-share di sosial media, apakah itu Jazakumullah. ria? Jazakumullah sama jazak kepada Mas Valdi BX. Semoga Allah menjaga beliau, sekeluarga, teman-teman yang live streaming bersama kita, juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Pertanyaannya tadi tentang bagaimana seseorang yang beramal tapi di-share di media sosial. Apakah itu disebut ria? Kita harus tahu dulu ada dua sisi di sini yang lagi mau kita bahas. Pertama, sisi orang yang mengeluarkan sedekah terus diposting di sosial media. Ya. Sisi yang kedua adalah sisi orang yang menonton, menyaksikan, melihat postingan pihak lain itu. Nah, kita bahas dulu dari satu sisi dulu. Sisi yang pertama, sisi orang yang bersedekah terus difoto, diposting ke sosial media, tugasnya satu. Tahan diri agar jaga keikhlasan hati. Tahan diri agar tidak ria, tetap menjaga keikhlasan hati. Ini tugas yang pertama. Tugas orang yang pertama ini, tahan diri agar tidak ria, terus menerus menjaga ikhlasnya hati. Yang kedua nih, kalau dari sisi orang yang menonton, melihat, tugasnya adalah berbaik sangka, motivasi diri untuk bisa bilang, ya Allah, mudah-mudahan kalau hamba dapat rezeki, hamba bisa sedekah kayak dia, ya Allah. Kayak gitu tugasnya. Bukan malah kita langsung menjudge, wah ini orang ria, wah ini orang pamer, wah ini orang sedekah kok tampak-tampakan. Loh, emang nggak boleh dalam Islam, Ustadz? Sedekah tampakannya boleh. Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 217. I'tubadus sadaqati fani'immahi. Kamu sedekah terang-terangan, itu boleh. Kita sedekah itu terang-terangan boleh. Kita mau upload sosial media atau kita mau umumin, boleh. Dalam Islam itu boleh. Tapi kalau disembunyikan itu juga lebih baik. Jadi pilihannya tuh baik dengan lebih baik, bukan baik dengan buruk ya. Bukan baik dengan buruk. Pilihan Allah tuh sedekah terang-terangan baik, sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik. Pilihannya tuh baik dan lebih baik, bukan buruk dan baik, bukan. Kalau buruk dan baik kita jelas tahu pilih yang mana. Cuman ini pilihannya Quran, baik dan lebih baik. Kalau kita memilih yang baik juga nggak ada masalah. Kalau orang mau ngupload, ini saya lagi sedekah 10 juta, seret, silakan saksikan gini-gini. Nggak ada masalah, tugasnya adalah menjaga hati. Adapun kita yang melihat, jangan sampai kita bilang pamer dia, ria dia. Kalau kita sampai katakan itu, hati kita berarti berpenyakit. Kenapa hati kita berpenyakit? Karena kita menuduh orang lain, padahal kita tidak tahu isi hati beliau. Sedangkan Allah berfirman, La tuzakku anfusakum. Quran surah 53 An-Najm ayat 32. Jangan pernah kalian merasa diri kalian itu suci, sehingga lasta alaihim bimusaitir. Sehingga kalian itu musaitir tuh menjudge orang. Padahal lasta alaihim bimusaitir. Padahal kalian itu nggak boleh menjudge orang. Jadi kita nggak boleh ngejudge dia. Kata Nabi bahkan harusnya kita iri. La hasada illa fisnatain.
Yang diantaranya adalah tidak boleh kita iri kepada dua orang. Di antara dua orang itu kata Nabi, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Laki-laki yang dikasih harta, laki perempuan sama aja yang dikasih harta, kemudian dia pakai sedekah di jalan yang hak, yang benar. Kita kalau iri sama dia, boleh. Ya Allah, itu orang enak banget ya, sedekah 10 juta, jarjor, jarjor, jarjor. Ya Allah, itu orang enak banget ya, sedekah 100 juta, jarjor, jarjor, jarjor. Kalau hamba punya duit yang sama seperti beliau punya duit, hamba bakal sedekah seperti beliau bersedekah. Harusnya iri kayak gitu. Jadi tugas kita yang posting, jaga hati. Tugas yang nonton, jangan cepat menuduh, tapi kalau bisa termotivasi untuk bisa berbuat baik sebagaimana beliau berbuat baik. Barakallahu fikum. Itu tugas kita bareng-bareng. Nih, kayaknya Valdi ini Ustaz nih suka nonton YouTube kan banyak ini sosial eksperimen yang bagi-bagi rezeki berarti nih. Iya, Tapi Masya Allah. tugas kita sebagai penonton tidak boleh langsung menghujat begitu saja, Iya, tapi benar. harus menjadi satu motivasi mungkin Ustaz ya, agar Iya, benar. kita bisa berbagi lebih banyak kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Ustaz, Iya. sebetulnya mengenai puasa Ustaz. Nah, nanti dilaksanakannya sudah selesai bulan Ramadan, terus sholat Idul Fitri mungkin di rumahnya bersama keluarga. Nah, apakah untuk keesokan harinya boleh puasa sunnah Ustaz? Nah, adapun seseorang yang beliau mau memulai puasa sunnah, boleh setelah hari Idul Fitri selesai. Jadi kata Nabi yang mulia, nggak boleh puasa idain terhadap dua id. Dua id itu Idul Fitri, Idul Adha. Kita nggak boleh puasa, haram hukumnya. Berpuasa pada sholat Idul Fitri dan pada ketika Idul Adha itu nggak boleh puasa di situ. Kenapa? Karena itu saatnya kita berbahagia, saatnya kita berbuka, bermakan makanan dan seterusnya. Itu saatnya kita. Nah, hari berikutnya kita hari ini sholat id. Besoknya mulai puasa Syawal, boleh. Maka saat ia besoknya mau mulai puasa Syawal, maka dia boleh. Di antara hikmah puasa Syawal itu puasa 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh enggak di bulan Syawal. Kata Nabi yang mulia, siapa yang puasa Ramadan penuh full 30 hari, diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Panen pahala puasa 1 tahun penuh. Jadi, seseorang boleh melakukan puasa Syawal atau puasa sunnah setelah hari Id. Adapun di hari Idnya dia diharamkan berpuasa, nggak boleh berpuasa. Jadi kayak gitu, Mas. Ya. Ustadz nih ada 2 pertanyaan terakhir mungkin. Siap ya. Kalau kita jawab, yang pertama dari Fadel lagi mengenai Ustadz kalau sering membawa Al-Quran setiap hari di dalam tas, terus tidak sengaja tas tersebut terkadang suka dibawa ke dalam toilet. Kondisinya adalah tidak bisa dititipkan Ustaz. Nah, ini gimana bagaimana ketika adab kita yang baik ketika kita bawa Al-Qur'an tapi masuk ke dalam toilet. Nah, jazakumullah khairan jaza. Tentang yang pertama, ada tas yang tidak bisa kita titipkan pada pihak lain, tapi kita harus masuk ke dalam toilet. Apa yang harus dilakukan? Tentu yang pertama, sebaiknya Al-Quran itu tidak ditampakkan. Catat baik-baik ya, jawaban saya ini adalah jawaban saat kondisi di mana beliau tidak bisa menitipkan pada yang lain. Lain cerita ya. Lagi-lagi kita bahasan yang idealnya kalau bisa cari dulu ya. Cari dulu tuh maksudnya cari dulu tempat penitipan yang orang terpercaya atau ada teman kita bareng sama dia bisa gantian. Tolong deh lu pegangin dulu tas gua nih, ntar gua masuk dulu, ntar gantian kita rolling. Gua keluar, gua jagain tas lu, itu bisa aja. Cuman kondisi darurat. Ada kaidah syar'i bunyinya ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang darurat itu memperbolehkan yang tadinya tidak diperbolehkan. Kalau kondisi demikian, maka sebaiknya dia tidak menampakkan Al-Quran yang terdapat di dalam tasnya tersebut. Simpan pada simpanan posisi yang aman, rapi, tertutup dari penampakan mata kita. Itu kondisi darurat ya. Tapi bicara kalau nggak darurat, sebaiknya titipin sama orang. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi jawabannya seperti itu kalau seseorang mendapati hal tersebut. Dan sebisa mungkin taruh di tempat yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada gantungan gitu, ada gantungan bajunya, tasnya taruh di tempat yang itu, yang tinggi. Jangan taruh karena terdapat tadi Al-Qur'annya tadi. Dan sekali lagi ini jawaban saat kondisi darurat. Bukan kalau kita bisa ditipin pada yang lain. Wallahu a'lam bishawab, itu jawabannya.
Berarti memang kondisinya Jazakumullah Mas Fadel. itu darurat Ustaz ya. Jadi Iya selagi benar. kita bisa mencari orang yang bisa dititipkan, kita harus berusaha dulu. Iya benar, benar. Baik, baik. Nah, Ustadz dari Melinda Wita. Ustadz, apakah kalau berzakat fitrah dengan membayar langsung kepada orang, misalnya tetangga atau saudara-saudara kita, atau yang yatim, yang berkurangan, apa itu sama ketentuannya dengan tata cara seperti kalau kita bayar zakat lewat masjid, Ustadz? Nah, ketentuan adapun zakat fitrah, dia boleh memasrahkan kepada lembaga, salah satunya masjid, ataupun yayasan-yayasan tertentu. Yang kedua, beliau boleh juga langsung mendistribusikan dari tangan beliau sendiri kepada seseorang yang berhak. Kepada seseorang yang berhak menerima tersebut. Tentu dengan dua syarat tadi ya. Kalau khusus zakat fitrah kepada fakir miskin. Zakat mal beda lagi, 8 golongan. Kalau zakat fitrah cuma 2, fakir, miskin. Syaratnya apa kalau kita mau nyerahin langsung? Syaratnya adalah kita yakin bahwa tidak salah sasaran. Maknanya kita benar-benar udah screening secara total tetangga kita, oh ini yang susah, itu yang susah, ini yang sangat susah, ini yang kekurangan beras. Kita yakin, lantas kita berikan zakat fitrah beras kita kepada beliau. Selama kita yakin tidak meleset kepada yang berhak, maka boleh sampaikan langsung dari tangan kita kepada beliau. Iya. Itu boleh. Baik, Barakallahu fikum. baik. Nah, Ustadz, terakhir mungkin ada nasihat Ustadz untuk kita semua pendengar live, khususnya saya. Kita sudah mau di akhir Ramadan ini tetap menjaga istiqomah dalam beribadah, nggak kendor dari awal ibadah kita kencang sekarang, Ustadz. Mungkin bisa Amin. nasihat Ustadz. Siap. Terakhir sekalian Mas, ini pertanyaan. Pertanyaan terakhir boleh sekalian. Oh ada. Nggak apa-apa diselesaikan dulu sekalian ya. Boleh Ustadz, boleh. Ada Mas Fadel lagi. Baik. Bolehkah niat dalam puasa, contoh ingin puasa niatnya Syawal dan membayar hutang puasa Ramadan? Jazakumullah khair Ustadz dan Mas Husain. Semoga Mas Fadel sekeluarga Allah jaga selalu, Allah muliakan dunia akhirat. Begitu juga teman-teman yang live streaming bareng kita dan seluruh kaum muslimin, Allah muliakan dunia akhirat. Jawabannya tidak boleh digabungkan. Puasa sunnah dengan puasa wajib nggak boleh digabungin. Jadi puasa Syawal berdiri sendiri, mau bayar hutang puasa Ramadan, ya dia berdiri sendiri. Nggak boleh digabung. Itu jawabannya Mas Fadil, wallahu alam biswab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata cara sholat Idul Fitri jika Di rumah. jika di rumah? Jawabannya sama seperti sholat Idul Fitri pada saat kita di lapangan, 2 rakaat ya. 1 kali salam pertama jumlahnya 7 kali, tidak terhitung takbir intikol. Yang kedua itu 5 kali tidak terhitung takbir intikol. Takbir intikol itu apa? Takbir miliknya sholat. Jadi nggak dihitung takbir miliknya sholat. Jadi yang pertama 7 kali, yang kedua 5 kali. Selanjutnya bacaan seperti biasa kita sholat. 2 rakaat pada umumnya, 1 salam, tahiyat akhir cuma 1 kali. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawabannya. Laswan, udah nggak ada ya? Barakallahu fikum. Baik. Kalau saya mungkin menasihati untuk diri saya dan kita bareng-bareng ya, saling sharing dalam kebaikan. Itu kan pesan Allah, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Salinglah menasihati dalam hak, kebenaran, dan sabr dalam menetapi kesabaran. Tentu yang pertama, saya bermohon pada Allah, semoga kita itu tetap bisa sapu bersih. Sapu bersih. Dari hari ke-21 sampai ke-30 kita sapu bersih. Tanpa pandang genap ganjil, pokoknya sapu bersih. Itu harapan yang pertama. Harapan yang kedua, tentunya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, duhai Allah, taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami. Penting banget nih kita berdoa ini terus. Supaya amal ibadah kita tuh nggak sia-sia. Jadi amal ibadah yang diterima. Terus yang terakhir teman-teman, sebisa mungkin amalin doa ini. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca terus doa ini sampai kita diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini termasuk ganjaran kita bisa bertemu Ramadan dan kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, mendapat ganjaran ampunan Allah tadi. Barakallahu fikum. Itu kurang lebih. Amin. Terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fikum Mas. Memberikan kesempatan live pada malam hari ini di tengah Amin, Masya Allah. yang sangat padat. Jadi Allah. kita juga merasa cukup bahagia, cukup senang
selama bulan Ramadan ini kita selalu live streaming bagi teman-teman yang Masya Allah. nggak sempat mendengarkan kajian secara apa namanya di masjid atau itikaf, tapi Cik Mutia setelah memberikan apa fasilitas agar interaksi tetap berjalan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang ganjel ketika di bulan Ramadan pada saat ini. Ustaz, terima kasih banyak. Mohon doanya Ustaz. Wa iyyakum. Semoga Ustaz sehat selalu. Salam Amin. Ustaz di sana. Amin, amin, amin. Mungkin itu aja Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga juga Mas di sana.